Saya Dr. Samuel Utoro, FS, SPGK. Saya seorang dokter spesialis gizi klinik. Saat ini saya berpraktek di MRCCC Siloam Hospital Semanggi, dan saya berpraktek juga di Pack Health International Clinic di The Plaza. Anak-anak bisa terjadi obesitas itu karena beberapa faktor. Yang kita tahu, obesitas itu penyebabnya adalah asupan makan yang berlebih dan pembakaran dari bahan makanan dalam bentuk aktivitas yang kurang. Jadi, penyebab seorang anak jadi obesitas adalah asupan makannya dia berlebih, bermainnya dia kurang. Dia bermain hanya jarinya saja. Zaman sekarang mainnya main game, main komputer. Itulah yang membuat seorang anak jadi kegemukan. Nah, soal asupan makan berlebih ini sangat dipengaruhi faktor lingkungan. Lingkungan apa? Orang tuanya. Orang tuanya tidak membiasakan mengenai pola makan yang sehat. Orang tuanya memberikan makan makanan yang padat kalori. Apa? Yang tinggi minyak, gorengan, kemudian tinggi gula, makanan yang manis-manis, atau camilan-camilan yang manis. Di samping itu, si orang tua punya kesalahan juga, apa? Tidak membiasakan si anak melakukan aktivitas memakai ototnya, tidak berolahraga. Jadi menyediakan mainan-mainan yang apa? Yang hanya dia duduk, dia bermain, dia nonton TV. Nah, itulah menjadi penyebab kegemukan. Junk food adalah makanan-makanan yang kita sebut dengan makanan sampah. Kenapa? Karena sebenarnya sangat tidak mengandung zat gizi yang baik. Kenapa? Junk food biasanya apa? Tinggi lemak. Kenapa? Karena kebanyakan gorengan atau mengandung daging yang berlemak, mengandung keju yang berlemak, tinggi lemak. Kemudian apa lagi? Tinggi gula. Tepung itu menyebabkan kalorinya berlebihan, sementara kandungan proteinnya rendah. Jadi makanan-makanan seperti ini salah satu penyebab seorang anak menjadi obesitas, yang ini dibiasakan oleh para orang tua memberikan makanan junk food pada anak supaya apa? Supaya mudah. Kenapa? Karena anak biasanya menyukai. Kenapa? Karena dia tinggi lemak dan rasanya asin. Asin ini menyebabkan selera makan lebih meningkat. Akibatnya seorang anak yang dibiasakan makan junk food, dia akan mendapatkan kalori yang berlebihan, timbulan kegemukan. Yang termasuk junk food itu seperti fried chicken, burger, donat, itu masuk kelas junk food. Ya, kemudian minuman-minuman yang sangat tinggi gulanya, kemudian mengandung karbonat, itulah kombinasi makanan-makanan yang termasuk junk food. Nah, bahayanya apa? Kita tahu, kelebihan lemak, kelebihan gula. Jadi bahayanya, kecuali menyebabkan seorang anak obesitas, dia juga sebagai faktor pencetus timbulnya dislipid. Dislipid itu di mana kadar kolesterolnya di darah bisa tinggi. Pada anak pun hal itu bisa terjadi. Yang ini kalau berlangsung terus bertahun-tahun, lama-lama beresiko timbul berbagai macam penyakit juga, seperti diabetes. Mungkin si anak bukan sekarang kenanya diabetes, tetapi di usia sekitar 25-30 tahun sudah kena diabetes, atau bahkan bisa terjadi kena serangan jantung. Nah, itulah akibat seorang anak kalau dia terlalu sering makan junk food. Mencegah obesitas pada anak-anak, seperti tadi sudah saya jelaskan, penyebabnya adalah makanan berlebihan, aktivitas yang kurang. Jadi, aturlah makannya jangan berlebihan. Kemudian aktivitasnya ditingkatkan. Aktivitas apa?
bermain, syukur kalau bisa berolahraga seperti berenang, seperti melakukan permainan bulu tangkis, olahraga, atau paling tidak anak diajak jalan-jalan, lebih banyak jalan. Nah, tetapi kedua hal ini harus dibentuk oleh orang tuanya. Jadi ingin mencegah seorang anak menjadi obesitas, yang terpenting adalah penerapan pola hidup yang benar oleh kedua orang tua. Dan orang tua harus memberikan contoh. Artinya, jangan berharap anaknya akan tidak obes kalau orang tuanya sendiri obesitas dan dia makannya berlebihan. Jadi, anak itu selalu meniru kebiasaan orang tua. Cara menggantinya sudah jelas. Pertama, kita harus memotivasi si anak. Kita harus bisa menggali apa keinginan dia. Kita harus menimbulkan semangat, beritahu, kamu kalau gemuk itu lari kamu tidak bisa secepat teman-teman di kelas kamu. Kamu kalau bermain lomba sesuatu pasti kalah. Nah, dan ingat, anak yang gemuk suatu saat di usia dewasa itu punya kecenderungan lebih pendek dibanding anak yang waktu kecilnya langsing. Jadi beritahu ke si anak bahwa nanti setelah besar kamu yang gemuk akan lebih pendek dibanding rekan kamu. Ini maksudnya apa? Menimbulkan motivasi dia. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti apa yang dinasehatkan kedua orang tua. Jadi ingin mengganti kebiasaan makan, yang terpenting menimbulkan motivasi si anak. Dan kedua orang tua memberikan contoh mengenai makan yang sehat. Makan pagi yang sehat adalah beri si anak minum susu. Tapi susunya buat anak yang obesitas, kasih yang low fat. Kemudian kasih dia buah-buahan. Karena dengan makan buah-buahan menimbulkan rasa kenyang. Dan dengan buah-buahan seratnya tinggi, timbullah rasa kenyang. Nah, di samping itu si anak kita berikan bahan makanan sumber karbohidrat, tapi jangan terlalu banyak. Dan sumber karbohidratnya kalau anak makan nasi, dikasih nasi merah sedikit saja. Nah, kemudian di makan siang kasih makan nasi, nasinya nasi merah. Ada sumber protein dari ikan, jangan terlalu banyak, atau ayam, satu potong. Kemudian dikasih sayur yang lebih banyak. Kemudian dikasih sumber protein nabati, tahu atau tempe, satu potong. Tetapi ingat, tidak digoreng. Ya. Kemudian makanlah buah sebagai penutup. Dan makan malam kita bisa kurangi nasinya, jangan terlalu banyak. Tapi nasinya tetap nasi merah, kasih makan ikan atau ayam satu potong, tetapi tidak digoreng. Dibakar, dipepes, di steam, di sup. Kemudian kasih sayur-sayuran yang banyak dan kasih makan buah yang banyak. Minum, jangan pernah minum dari soft drink atau minuman yang mengandung gula. Minum yang cukup air putih. Itulah menu yang sehat buat anak. Pesan saya, stop junk food mulai sekarang. Jangan kenalkan kepada anak-anak kita makanan junk food. Kalau bagi yang sudah mulai membiasakan makan junk food, mulailah mengurangi. Mengurangi dalam arti yang biasa 1 minggu sekali, mulai sekarang kurangi sebulan sekali. Yang pada satu saat harus kita hentikan kebiasaan makan junk food. Kenapa? Karena junk food itu makanan yang merusak tubuh si anak secara perlahan-lahan. Jadi lakukan perubahan gaya